yang sebenarnya gue juga belum tahu nih dari mana. Langsung kenalan aja. Ada siapa nih? Halo, kita dari Rue. Rue, ke pasar beli kue. Rue. Cakep. Kok nyambung? Oke, mungkin kita sebelum ngobrol lebih jauh kita kenalan dulu kali ya. Ada siapa aja nih? Ada Fildi sebagai gitaris. Halo, aku Halo, Fildi. Caca sebagai vokalisnya Rue. Oke, vokalisnya Fildi. Iya, vokalisnya dong. Fildi. Fildi sebagai gitarisnya Caca. Caca, betul. Fildi sebagai gitaris dan juga Rue sebagai Rue lagi. Caca sebagai vokal di sini. Oke, jadi sebenarnya gue juga pas awal tahu kayak besok ada talk show ya sama Rue gitu. Ini gue pas denger kayak, yakin nih Rue gitu. Gue kayak ini tuh nama yang kayak sebenarnya simpel banget Rue gitu kan. Yes. Ya mungkin buat lo berpikir kayak iya biar orang gampang ingat gitu kan. Yes. Benar. Tapi selain itu ada alasan lain gak sih dibalik nama Rue ini? Ada dong. Apa tuh? Ada banget. Jadi waktu awal-awal kita terbentuk, pasti yang paling ribet kan nyari nama band kan. Nah terus Sempat pokoknya ada beberapa kandidat nama yang ujung-ujungnya kayak enggak kurang gitu. Dan Oke. pokoknya waktu itu gue tuh lagi baca-baca artikel, ada satu kata bahasa Inggris bagus, Rue, bacanya mungkin Ru ya. Oh, Rue. Cuma kalau di bahasa Inggris artinya jelek, artinya Oke. apa, penyesalan. Penyesalan, sedih lah pokoknya. Hal-hal negatif artinya. gitu lah. Iya. Nah terus kita carilah dari bahasa lain yang katanya sama tapi artinya beda. Dapatnya dari Bahasa Prancis. French. Oh, French. Iya. Itu Pakistan. dari Pakistan. French. Iya, gak apa-apa juga kalau bisa dari Pakistan kan. Asal artinya bagus nggak apa-apa kok. Iya, kalau di Agak janggal aja tapi. kalau di Prancis tuh artinya jalan. Oh, jalan. Iya. Oke. Cuma kalau di Rude Prancis harusnya apa kan gitu kan kalau di Prancis. Oh, harusnya kan iya. bacanya kan ru kan. Oh, iya, Kayak ru. ya elah ribet banget. Ribet banget. Udah iya. Rue aja lah. Iya. Rue kayak so banget dah lo. Tapi kalau proses bertemunya kalian berdua nih pada akhirnya terbentuklah si Rue ini, gimana tuh? Kalau proses terbentuknya sendiri, kita dikenalin sama mutual kita berdua. Jadi awalnya kita berdua ini nggak saling kenal, tapi kita dikenalin sama salah satu teman kita. Gitu, musisi juga. Terus akhirnya ya udah kita bareng. Kebetulan tadinya dia basis kita, tapi karena satu dan lain hal. Selek lah ya, selek ya. Gak ada ya selek-selekan Oh, nggak gitu. ada. Kan nanya, gue nanya kalau misalnya ada ya udah. Oke. Ya udah akhirnya kita lanjutin band ini berdua dengan membawa single ketiga kita, Oke, yang judulnya On My Mind. Oke, On My Mind. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas ke sana ya, gue pengen ngebahas dari Rue-nya dulu nih. Tadi kan lo bilang sempat lo dipertemukan oleh teman lo sebelumnya. Betul. Yang kebetulan dia juga musisi juga gitu kan. Yes. Betul. Pasti kan di awal mula lo bertemu kayak ada mencoba untuk kayak first impression lo mungkin awalnya nggak cocok lah atau mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak kira-kira gue bisa nggak ya sama dia ini ya berpartner bermusik gitu kan, karena kan musik kan moodnya harus enak gitu. Betul. Kan kalau misalnya lo berduet tapi kayaknya nggak cocok tuh agak gimana ya. Iya. Lo gimana pada awalnya kayak pada akhirnya lo memilih kayak oke, gue cocok nih sama dia, akhirnya gue bikin lah Rue ini. Kita awalnya nggak yang shook hand langsung kayak oke kita jalan ngeband bareng, nggak ada kayak gitu sih ya Phil. Waktu itu kita vibe check dulu, nongkrong dulu gitu loh. Oh, ada ya, ada oh, nongkrongnya iya, dulu. iya. Soalnya kita Ada bikin proses band- bondingnya dulu ya. Bener. Ke puncak katanya, ke puncak. Keluar pat ya. Ya, kayak warbat. Kayak organisasi bondingnya ke puncak. Proses bondingnya lumayan lama, sekitar 3 jam. Iya. tapi surprisingly kita sekali nongkrong balik tuh kita tetap keep in touch lewat WhatsApp kan. Kita langsung bikin grup right away gitu. Sebenarnya belum yang kayak langsung janjian bikin lagu gitu, enggak. Tapi waktu itu bulan puasa ya Phil ya. Bulan puasa tahun lalu kita bikin grup. Abis itu tuh gue lagi nungguin subuhan ya. Lagi nungguin subuhan terus tiba-tiba kayak lempar-lemparan lirik gitu loh. Gue ada lirik ini nih gitu. Akhirnya kita lanjutin lewat VN doang. Oke. Gitu. Terus dia langsung kulikin gitarnya gitu. Akhirnya jadi itu satu lagu cuma lewat grup WhatsApp, lagu pertama kita ya, judulnya Oh, iya. Why. Oke, berarti berawal dari WhatsApp doang ya? Betul, Dan bahkan itu pertemuan pertama kalian? Iya, pertama. Yes. Besokannya langsung ya? Atau malam ya berarti Pas. besokannya ya? Besokannya, Iya, besokannya Ya, lah. sepertiga malamnya lah ya. Benar. Subhanallah. Iya. Tapi Band Islami. Iya, Islami kita. banget ya. Kebetulan emang mau cover lagunya Opik nih. Mungkin bisa collab nanti ya Bisa di ya, Synchronize bisa. besok. Oh, nggak ada yang tahu kan. Betul. Iya. Tapi lo gimana nih, Phil? Pas lo tahu
pertama kali ketemu lu kan pasti biasanya nih ya cowok akan mencoba untuk basa-basi lebih dulu. Untuk kayak biar takutnya lu cicaca agak canggung gitu kan. Basa-basi pertama apa yang bikin lo pada akhirnya kayak gue harus mulai dulu lagi dia gitu. Justru gue orangnya nggak bisa basa-basi. Oh iya. Iya, gue orangnya ansos sebenarnya. Oh gitu. Makanya gue tuh harus dikenalin dulu sama si temen gue ini yang musisi juga ini. Karena kemungkinan besar kalau cuma ada gue dan ada Caca di situ, bisa jadi gue nggak ngobrol. Bisa jadi nggak ngobrol dan bisa jadi nggak jadi ini sih project betul. band duo ini ya. Terus kebetulan untungnya gue bawel, jadi kayak ya, guenya untungnya rame dia bacot gitu. nih Oh orang. malah elunya Ca yang ini ya. Oke. Berarti kalian berdua cukup berterima kasih sama teman kalian Rusdi itu ya. Rusdi. Iya, Oh bener Rusdi nggak? Enggak, Rustam sebenarnya. Kok udah mirip-mirip? Oh salah, bukan Rustam juga. Enggak. Oh bukan, siapa tuh? Ada deh. Ada ya, Ada. yang nggak bisa disebutkan lah ya. Oke, ya semoga beliau You know who you are. semoga beliau tenang di sana ya. Amin. Benar. Oke. Dan tadi lo juga sempat mention sedikit tentang single terbaru kalian ya, On My Mind. Ini menjadi bagian rebranding kalian juga kah katanya? Yes. Apa? Dari apa ke apa rebranding ini? Jadi sebenarnya warna musik dari kita kan udah rilis 2 lagu sebelumnya sebelum On My Mind. Warna musiknya itu lumayan beda lah sama ini. Kalau ini tuh lebih kayak lebih dancey, Lebih maksimalis lah ya. yes, dan kayak lebih mateng lah kalau yang ini. Oke, lebih maksimalis ya. Ya, dan Kuning berarti kuning ya. Iya, maksim. kalau dan waktu kita rilis lagu ini, formasi kita tuh udah tinggal berdua. Ya, jadi sekalian Kalau lah. dari yang lagu pertama itu kita waktu itu sempet berempat. Berempat, terus yang satu udah nggak bisa, satu lagi habis itu nggak bisa. Nah di sini kita rilis lagu ketiga dalam formasi berdua. Betul. Oke, berarti emang si Rue ini udah ada dari tahun 2024 lah. Baru 1 tahun. Oh baru 1 tahun, tapi udah berkali-kali ganti formasi atau ini Nggak formasi kedua ganti ya? sih. Nggak ganti sih, Oh, lebih berkurang ke aja ya? Iya, Seleksi alam lah ya. benar. Seleksi alam ya. Nah tadi kan lo bilang kayak pertemuan lo berdua itu kan seperti yang tadi lo ceritakan kan? Iya. Itu yang awalnya emang di Rue itu lo feel atau lu Ca? Enggak, kita bikin Rue Kita itu bikin ketika Rue. bertemu. Oh Jadi gitu. bandnya Jadi belum kita ada. itu ketemu di coffee shop, Oh. terus ngobrol, terus kita bikin apa namanya, blend Spotify Blend, benar. yang Oke. nyatuin playlist Iya, itu. Oh terus- berarti bener ya itu bikin akur ya? Bener, karena dari situ kita tahu arah musiknya kira-kira Iya. gini nih. Tapi kita bertiga Oke. waktu itu at the moment lumayan beda banget ya, Yes. lumayan nyebreng Oke. gitu. Lumayan Tapi- melentang-melentong sih. Tapi karena itu jadi kayak kayak lucu nih kalau misalkan diseberangin sekalian. Oh. Akhirnya lahirlah si lagu Why itu, lagu pertama kami. Oh. Yes. Yang kalau orang-orang denger tuh kayak ini kayak The Course ya gitu. Awalnya kita nggak niatin ke situ ya, Phil ya. Oke. Justru nggak ke situ awalnya. Nggak ke situ awalnya. Nah sekarang ini kayak cocok nih kita bikin yang kayak gini. Jadi kita konsistenin aja coba gitu. Oke. Oh berarti di momen itu kalian berdua akhirnya nambah 2 lagi, mereka cabut gitu. Enggak, Kita bertiga tadinya. Oh, bertiga. Oh. Sama si teman kita yang memperkenalkan kita Iya. itu. Terus nambah 1 lagi si drummer. Abis itu drummer masuk paling ujung, keluar paling awal. Ya, karena dia keterima di label salah satu artis terkenal Artis lah. terkenal. Oke. Jadi dia kayak Yang mana tuh "Sibuk, guys, artis sorry," sibuk gitu. banget, jadi nggak bisa dia ngurusin band. Oke. Oh berarti pada akhirnya kalian sisa berdua dan berarti kan kehilangan bass dan juga drummer kan? Benar. Kalian ngakalinnya gimana? Atau kalian jadi yaudah kita format berdua aja tanpa drum dan gitu? Sequencer, bro. Oke. Nah, baik. jadi mungkin Oh, kalau mungkin aku bisa jawab ininya sih. Bikin lagunya ya, Iya, bikin lagunya. dalam proses produksi. Iya, proses nulis mungkin. Ya. Oke, iya. Kalau proses nulis kayak ya udah aku mostly ngerjain lirik, lempar ke beliau kulikin, aku udah oke sama mixingannya, baru lanjut gitu. Oke. Itu aja sih. Simple. Jadi simple ya. Iya, karena sebenarnya kalau Nggak proses banyak kepala pembuatan sebenarnya enak lagu, sih. Nah itu Iya. apa yang bikin lo kalau bilang ya selain tadi enak karena nggak banyak kepala gitu ya. Hal yang lain yang bikin enak karena kalian berdua sekarang apa? nunggunya nggak lama Nunggunya ya. benar. Jadi Iya benar lagi. sama-sama kayak pingpongnya cepet aja gitu loh. Oke, Terus kita tektokannya berdua lebih cepet ya? Betul. Terus kita berdua juga tipikalnya yang kayak nggak baperan ya kalau misalkan gue nggak suka nih kerjaan dia kayak kurang lagi gitu loh. Ngomong aja. Dia mau Iya. dengerin, bukan tipikal yang malah jadi offended gitu loh. Oke, jadi lebih demokratis aja ya. Benar. karena berdua ya. Karena Kan kalau Indonesia banget kan. Nah mantep. Karena emang kalau udah berdua tapi komunikasi jelek ya iya mau gimana gitu kan. Sisa berdua gitu kan.
Tapi kira-kira apa namanya ya, rebranding kalian ini kan tadi bilang pengen lebih maksimalis lagi dalam dalam segi musik berarti kan. Apa yang bikin pada akhirnya kalian kayak meninggalkan ciri khas kalian sebelumnya, pada akhirnya beralih dengan yang sekarang itu? Aku sih ngerasanya nggak ada yang ditinggalin ya sebenarnya. Lebih ke dikawinin aja sama sesuatu yang sifatnya lebih elektronik gitu-gitu. Jadi yang dimaksimalin itu adalah apa yang udah kita punya, bukan malah ninggalin sesuatu yang kita punya untuk sesuatu yang lebih maksimal. Gitu. Kelas. Emang nggak jadi nggak sia-sia lo menunggu subuh sambil bikin lagu itu ya. Betul. Iya. Dan kalau dua dari lo yang tadinya ada beberapa orang dan sekarang sisa berdua gitu kan. Dan kalau misalnya pasti dalam proses perjalanan lo ada nggak enaknya, ada seleknya gitu kan. Betul. Mungkin kalau lo tadi bertiga atau berempat kayak lo selek sama Fildi misal, lo bisa ngobrol sama yang lain gitu kan. Nah lo cara mengatasinya itu gimana tuh? Ketika lo berdua doang nih, kalau lo ribut lo nggak bisa mencari tempat yang lain gitu kan. Berantem aja. Tinggal nggak ngobrol aja atau berantem aja. Berantemin, kalau nggak diemin dulu aja sampai adem. Iya. Nah biasanya sesimpel itu aja. Biasanya momennya apa tuh? Kalau aku berantemin ya. Kalau aku langsung gitu. Itu momennya apa biasanya? Yang bikin trigger yang bikin kalian ribut gitu? Enggak, so far belum ada sebenarnya. Soalnya kita berdua ya itu sifatnya sama-sama kayak yang ya udah saling ngedengerin aja kalau misalkan emang ada yang kurang. Soalnya hubungannya sih so far kayak ya udah pertemanan yang emang terkait sama permusikan ini aja ya. Gitu. Jadi jadinya karena emang bertemannya di ranah musik aja, jadi nggak akan ngelebar kemana-mana ya. Iya benar-benar. Karena kan banyak juga kan duo gitu, band duo yang awalnya kayak gitu malah jadi yang awalnya harusnya ngeband doang tapi masuk ke ranah pribadi lama-lama. Benar-benar. Oh ada tergantung target di awal aja. Sama kita berdua sama-sama tahu porsi masing-masing sih. Gitu. Karena kita indie kan ya. Jadi kayak yaudah gue bagian kenalan sama orang-orang baru untuk buka peluang baru apa segala macam itu khusus gue tuh. Itu ranah gue. Oh berarti lu udah ada pembagian job desk nih? Iya, tapi itu secara natural aja berjalannya. Kalau Fildi kan emang basically dia anak produksi ya. Jadi kayak konten, terus kayak hal-hal yang sifatnya deliverable itu beliau gitu. Kalau aku yang kayak tolongin gue dong cariin ini gitu-gitu. Oh berarti ya enaknya dengan kalian formasi saat ini udah settle. Ya paling nggak kalian udah tahu nih lo pengen kemana, lu kemana, dan gue juga tahu harus ngapain gitu kan. Jadi nggak ada kayak bentrokan lo mau kesini lah, mau kesana lah. Jadi ya itu salah satu 101 untuk anak-anak band indie yang mau mulai juga tuh kayak gitu. Bagi job desk sih itu perlu banget. Karena emang kadang ada yang susah kan, kayak lu ngerjain ini deh, nggak mau gue gini ya. Kalau kalian kan berdua kayak lu ngerjain ini nggak mau, ya udah lu keluar aja. Cuma kan nggak mungkin karena emang kalian sisa berdua gitu kan. Yoi. Tuh Abang Nene, dari tadi dibahas soal lagunya, tadi lu baru dengerin ya. Itu rilis di bulan apa? Atau tahun ini? Berarti tahun ini baru ya? Ini. Oh baru banget ya? Bulan ini. Tanggal? 5. Tanggal 5 awal banget berarti ya, 5 Oktober. Kenapa kalian memilih di Oktober? Nih kenapa nggak kayak sekalian aja akhir tahun gitu maksudnya? Kita nekat aja sih kemarin tuh sebenarnya. Sebenarnya kita udah mau rilis dari bulan-bulan lalu, cuma kan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya nyari momentum, tapi kalau dilihat-lihat nggak bakalan ada momentumnya sebenarnya rilis itu. Jadi kayak karena kan kemarin sempat semua story orang warnanya pink ya, pink hijau ya. Harusnya kalian juga rilis lagu perlawanan dong di momen itu. Jadi kalau kemarin kita rilis kayaknya nggak ada yang peduli deh. Iya lagi benar. Tapi ya udah kita nekat aja sih kemarin rilis, nggak nyari momentum yang gimana banget, nggak dipas-pasin sama apa. Justru itu pas banget sama event apa Synchronize ya kemarin. Itu pas banget. Iya benar. 345 ya dia. Iya, jadi lumayan tuh yang repost yang ngeposting Spotify di upload ke IG story kita dikit juga tuh lumayan, tapi kayak ya udahlah. Ya, semoga lah ya dengan kalian rilis di tanggal tampilnya Synchronize, siapa tahu kalian tahun depan. Amin. Bisa gitu kan. Enggak ada yang tahu juga gitu kan. Karena menurut gue the power of social media saat ini tuh gila banget. Setuju. Kayak contohnya yang tadi kita obrolin di off air ya, sumber lancar rezeki. Benar. Itu gila meledaknya segitunya banget gitu kan. Dan gak menutup kemungkinan ke kalian juga Rue gini kan. Amin. Ya gue sih berharap ya kalau misalnya belum ke Synchro ya paling enggak Java Jazz lah ya. Makin paling enggak ya. Audio Tree lah ya. Ya bisa. Tapi kalau misalnya gue tadi kan udah bahas apa sih namanya perjalanan kalian kan, pertemuan kalian tuh sampai akhirnya kalian rilis On My Mind ini. Berapa lama proses produksi si On My Mind ini?
Proses produksinya kayaknya tuh mungkin lebih dari 6 bulan ya. Wow, lumayan lama ya. Iya, lama. Lama di terbengkalainya gitu loh. Oke. Kita tuh juga sempet mental block sebenarnya lumayan lama. Mungkin 3-4 bulan gitu mental block gitu ya. Iya, lama sih itu. Sampai akhirnya kita memutuskan kayak lanjutin lagi yuk lagu ini gitu. Oke. Kita rilis yuk, ayo baru. Berarti ya sebenarnya kalau misalnya nggak dihitung break-breaknya sih sebenarnya lumayan cepat juga ya. Iya, mungkin sebulanan Iya. lah ya. Berarti penulisan lirik di lo semua, Cak? Mostly ya. Oke, kalau di musik aja berarti ya. di musik ya. Ada Lebih ada aransemen. orang lain gak yang membantu proses produksian kalian? Lagu kedua kita liriknya ditulisin nyokap gue. Oh iya. sama dia. Wow, keren. Gitu. Nah, sebelum masuk ke lagu dua kalian nih, lagu ini kan berarti lagu ketiga kan? Betul. Ketiga. Ini sebenarnya secara garis besar menceritakan tentang apa sih? Lagu centil aja sih sebenarnya. Oke. Jadi tuh basically pas lagi nulis lagu itu kita pengen nulis lagu dengan vibe yang lumayan dancey gitu kan. Nah terus nggak tahu kenapa aku pas nulis lirik itu tuh dance tuh clubbing ya di kepalaku gitu kan. Iya. Clubbing alkohol. Iya. Terus kayak ya udah itu aku tuangkan aja ke dalam liriknya. Terus somehow di gimana ya, di pojok-pojok kalimatnya itu tuh enaknya dimasukin kata-kata tertentu gitu ya. Kayak affair. Oke. Terus lepret. Itu kan lepret kan artinya apa? Artinya apa sih lepret tuh? Kelinci percobaan, Iya, tikus tikus percobaan gitu Oke. kan. Nah, itu tuh kok lebih cocok kalau kita framing ke arah selingkuh ya gitu. Oke. Jadi biar sekalian isunya seksi aja nih, biar orang-orang penasaran juga sama isi lagunya kayak gimana. Oke. Gitu sih. Ini lo membuat lagu ini dan menjadikan lagu ini dengan ceritanya seperti lo bilang tadi itu emang lo pengen create karena lo berdasarkan cerita pribadi kalian atau mungkin emang kayak gue pengen ini aja gitu. Atau mungkin lo terinspirasi dari cerita temen lo gitu kan? Kan zaman sekarang tuh di X banyak banget ya spill ya. Iya lagi. Nah, itu sih. Oke. Oh berarti lu merangkum banyak keresahan orang-orang di X ya? Lebih ke ngebayangin kalau ada di posisi mereka gimana ya gitu. Oke. Nah biasanya kan kalau nulis sebuah lagu entah ya karya lah ya, lo kan harus juga bisa menyampaikan rasanya gitu. Betul. kan. Ya gimana cara lo bisa dapat rasanya ketika lo menyanyikan ini dan ketika lo saat menulis lirik kayak gitu kan? Menjebak ya. Lagi gue dengerin. Somehow gue diem aja lagi. Iya lagi. Aduh bantuin dong. Karena kan gue rasa lo juga membuat lagu biar relate dengan orang dan Iya. rasanya nyampe gitu kan? Iya betul. Anyway ini POV-nya emang POV pelaku ya. Oke. POV peselingkuh gitu loh. Oke. Tapi menurut gue gimana caranya ngebangun rasanya itu tuh lebih ke musiknya sih. Oke. Musiknya karena objektifnya emang dari awal pengen bikin sesuatu yang joget, terus sedikit Centil, centil. ya. Emang pengen yang cegil gitu Iya, kan dari awal kita pikirnya. gitu. Cuma di lirik sih sebenarnya mengindikasikan ini adalah lagu selingkuh itu dari kata-kata yang tadi aku sebutin. Oke. Gitu. Cuma overall ini nggak ada yang benar-benar nunjukin kayak ini POV cewek atau POV cowok karena kita nggak ada his, her, him, he gitu Jadi tuh nggak ada. lebih ke ya emang kalau misalnya si cowok lagi selingkuh ya udah dibuat dia. Iya. Kalau ceweknya selingkuh ya buat dia gitu kan. Jadi emang lebih ke general aja ya. Iya. Siapapun lo yang selingkuh emang lo Ini Ya kan karena lagu tentang orang diselingkuhin kan banyak kan. Jadi Betul. kalau orang diselingkuhin pengen dapat validasi gampang kan. Iya lagi. Masa orang yang selingkuh nggak boleh dapat validasi. Betul. Nah kita sediain aja nih. Iya. Nih lagunya nih. Oh berarti bisa dibilang lo nabrak arus banget nih. Nabrak banget lumayan nih. secara penulisan lirik kita lumayan risky sih lagu ini gitu. Kenapa menurut lo seorang pelaku selingkuh nih perlu juga divalidasi Karena perasaan menurut gitu? gue semua orang punya sisi nakalnya masing-masing gak sih? Anjay. Sepakat gue sepakat bener karena Tapi kita nggak membenarkan perselingkuhan Iya ya. kita gak membenarkan ya. nggak membenarkan tapi kayak iya Kebetulan adanya di bener. sini nih jalurnya nih. adanya di sini. Kebetulan yang bisa dituliskan ini. Iya benar-benar. Tapi ini Gas aja. sebenarnya bukan ya ini POV gue ya, bukan lebih ke centil sih, lebih ke tengil. Benar. Benar. Lu udah selingkuh ngocol gitu. Bener. Udah selingkuh minta lagi gitu ya. Iya, minta lagi. Tapi ya namanya juga selingkuh kan penyakit ya. Bener. Ujung-ujungnya mau lagi dan Bener. lagi gitu kan. Iya. Sindrom. Iya lagi. Dan tadi kalian juga sempat bilang lagu kedua kalian itu ditulis oleh Ibu Caca ya. Iya. Judulnya apa? Judulnya Sekedar Kira-Kira.
Oke, sedekah kira Sekedar. sedekah lagi. Sedekah kira-kira. Sekedar kira-kira. Ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang enggak love hate relationship ya, tapi dynamic hubungan sama orang tua aja sih sebenarnya. Oke. Jadi kayak pasti ada sebel-sebel sama orang tua, tapi ujung-ujungnya tetap balik ke mereka lagi kan. Iya lagi, gitu. bener-bener oke. Makanya yang nulis ibu nih. Sebenarnya bukan nulis ya waktu itu. Atau Waktu itu tuh, ceritanya aja. jadi itu kita lagi mau bikin lagu, terus belum Bahasa ada Indonesia ide, kali ya, belum ada gitu. ide, cuma Oke. idenya tuh cuma bahasa Indonesia. Terus gue bilang sama Caca, minta tulisin sesuatu dong sama ibu. Nyokap gue jago nulis, dia punya buku. Oke. Dia punya dia pernah nulis di kolektif penulis gitulah. Apa tuh Terus bukunya? aku lupa lagi judulnya apa. Parah. Oke, Parah. baik. Durhaka ya. Iya, durhaka. Padahal tadi ngomong kayak sebenci-benci kita sama ibu, kita pasti akan balik lagi ke dia nih. Udah lagunya perselingkuhan. Ibu, Lupa kalau buku denger minta ibunya. maaf ya, Bu. Parah. Iya gitulah, ibuku lumayan jago nulis dia. Terus abis itu Fildi punya ide untuk kayak Cak coba minta ibu tulis sesuatu. Abis itu lempar ke grup. Terus ibu tuh nulisin kayak 2 sajak gitu ya Phil ya. Kayak dua paragraf gitu. Terus kayak aku kirim ke Fildi, sama Fildi diolah lagi. Tapi kata-katanya dicomot-comot dari situ juga gitu ya Phil. Oh berarti sebenarnya udah jadi sebuah ya kasar puisi lah ya. Iya. Jadi puisi tapi kalian pilih lagi untuk menjadi sebuah lirik lagu gitu ya. Betul. Oke, tapi ada yang kalian tambah-tambahin kata-katanya atau Ada. biar nyambung aja Ada gitu banget. ya? Oke. Biar lebih universal aja sih sebenarnya. Oke, baik. Dan ini berarti sejauh ini kalian udah berapa lagu yang dirilis? 3 Sama On My Mind. Dan yang si sekedar kira-kira ini satu-satunya berbahasa Indonesia nih. Betul. Sampai saat ini ya. Iya. Sampai saat ini ya. Dan berarti satunya lagi itu ada Why. Betul. Why? Ini Why? Iya. Aduh pertanyaannya. Ini single pertama kan berarti kan? Betul. Benar. Nah, maksudnya single pertama kalian langsung mempertanyakan kayak why gitu loh. Ya. Iya. Apa yang kalian ingin pertanyakan, entah tentang perasaan juga kah seperti tadi si apa namanya on my mind, atau mungkin tentang kayak kenapa kita bermusik ya gitu. Enggak sih, kalau lagu Why itu kan secara cerita ya tentang orang yang abis diputusin lah ya, Cak. Oke. Iya. Ya, mempertanyakannya sebatas cinta-cintaan aja sebenarnya, lagu cinta-cintaan. Jadi kita terjun ke permusikan duniawi ini dengan lagu yang lumayan mainstream lah ya temanya gitu. Iya sih, karena mostly emang ya seindie-indinya orang kayak tetap harus realistis juga ya Benar, untuk melihat benar. pasar Benar. gitu. Iya. Tapi kenapa kalian emang kalian meng-create band duo kalian ini agar menjadi band yang berbahasa Inggris kah? Atau emang kayak ya udah kita kalau misalnya pengen Inggris, kalau Indonesia gitu. Lebih ke Sebenarnya, yang kedua iya, itu sih. lebih ke itu. Tapi so Oke. far kita emang jauh lebih nyaman nulis pakai bahasa Iya, Inggris mungkin aja kalau karena kalau nulis lagu pakai bahasa Inggris, perbendaharaan katanya mungkin lebih mudah kali ya. Iya, dan kalau misalnya lebay nggak kelihatan lebay. Yes. sih. Bener, Iya. nggak Karena kan- cringy gitu kan. Iya. Karena kan kita benar. tahu bahasa Indonesia ya. Betul. Kita Iya, lagi. native kan. Nah, kita tahu bahasa Indonesia yang kedengeran enggak kayak Iya, gitu iya, kan. iya. Sedangkan kalau Inggris kita kan nggak tahu nih. Iya. Jadi fine-fine aja kalau nulis bahasa Benar. Inggris. Tapi kan kalau gue nggak tahu ya, cuman kalau misalnya kalian berbahasa Inggris, ya kalian berbahasa Inggris plusnya adalah kalian bisa lebih ke universal gitu kan, bisa Iya. bisa dijangkau oleh internasional gitu. Tapi untuk warga Indonesia nih yang bahasa Inggrisnya setara UK gitu kan alias gitu. Inggris. Iya, Inggris. Inggris. Gimana cara kalian biar oke nih Inggris tapi bisa tetap nyampe nih ke Ya. orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham berbahasa Inggris gitu. Kita akalin di musiknya sih, karena musik kan bahasa Bagus, jawabannya bahasa ini bagus. ya. Universal. Bahasa universal ya. Jadi kalau emang musik yang ngajak joget, lo mau lawan kayak gimana juga nggak bisa sih. Iya menurut lagi, gue. bener. Iya kayak ska aja ya. Ska lu nggak tahu lagunya, tapi kalau lu Bener. denger pasti joget. Iya, gitu. bener. Iya, lu dari tadi bilang kayak musik kita joget banget nih, joget. Emang sesuka apa sih kalian sama joget? lu emang bener-bener pengen nge-create lagu kalian yang berarti yang ya seperti yang kalau bilang tadi centil, happy gitu kan. Kenapa? Lebih ke karena referensi musik kita berdua aja sih. Iya. Bukan karena Oke. kita berdua suka joget ya. Bukan Cuma suka maksudnya- joget juga Iya. sih sebenarnya. Iya, tapi referensi musik sih. Yes. Atau kalian pengen kayak gue kalau misalnya one day manggung gue pengen lihat orang tuh happy, seneng-seneng Oh tanpa iya banget. sedih-sedih gitu. Iya Iya. banget. Oke. Kayak mau lagunya sedih pun bawa joget aja, Bawa maunya joget. sih gitu. Iya bener ya. Walaupun joget sambil nangis ya agak Iya, janggal ya. nggak apa-apa. Coba palingnya joget-joget gitu. Iya, bener, biasanya bener. kalau joget nangis megang plastik hitam tuh. Iya nyekek. Tapi kalau misalnya tadi lo sempat bilang referensi lagu kalian yang sedikit sama gitu ya. Emang
arahnya kemana sih? Oh nggak sama sih justru. Justru nggak sama sih. Oke. Tapi kita cari sesuatu yang kita berdua suka. Jadi misalnya gini nih, grup chat kita berdua, padahal bisa japri aja ya karena kita berduaan. Tapi biar kayak band-band pada umumnya aja ya. Asli. Biasanya kalau misalkan gue lagi suka dengerin sesuatu, gue lempar ke grup terus kayak feel dengerin ini enak banget gitu. Terus misalnya ada nih bagian-bagian lagu yang kayak pengen deh bikin lagu kayak gini, kayak beat bassnya kayak gini, pengen deh gitu. Terus sama dia kayak bisa deh lagu kita yang ini. Jadi kita tuh punya bank lagu kita yang emang belum kita rilis. Kita masih open to referensi gitu ya, Phil ya. Kita ngumpulin referensi aja dulu, kira-kira nih mau diarahin ke lagu yang kayak gimana. Terus habis itu ya dikawinin lah sama referensi-referensi kita. Oke. Kalau misal di Ruwe-nya sendiri nih ya, kiblat kalian untuk Ruwe itu kemana? Apa ya? Kalau kalian masing-masing kan pasti punya referensi berbeda kan? Kalau gue masih The Course sih. Iya, tapi jawabannya kayaknya nggak bisa satu ya kalau Ruwe. Karena iya kalau referensi satu doang jatuhnya kayak karena banget ya. Betul. Iya. Karena kalau misalnya kita bilang influence-nya The Course, nggak yang The Course banget juga. Oke. Cuma orang-orang yang dengerin The Course bakalan tahu kalau ini lumayan similar sama The Course gitu loh. Jadinya. Tapi karena aku sendiri pas dengerin ngerasa kayak iya lagi gitu, jadi kayak yang kayaknya nggak ada salahnya deh kalau misalkan kita garap kayak gitu tapi dikawinin sama si EDM-nya ini gitu. Nggak EDM banget ya, cuma elektronik lah. Ada elektronik ya. Ada apa namanya elektronik yang ya bikin joget tadi itu. Betul. Tapi di era saat ini ya, oke EDM memang lagi pasarnya juga lumayan oke gitu kan di era saat ini. Tapi kalau untuk format band yang ada sentuhan-sentuhan, sebenarnya ada banyak juga ya, ada dubstep juga yang elektronik kan gitu kan. Tapi dari sekian banyak apa namanya genre ini ya, ada popang, ada folk, ada alternatif dan lain gitu. Kalian kenapa memilih genre ini? Apa ya? Kebiasaan mungkin ya, kebiasaan dengerin lagu-lagu yang kayak gini itu bikin kita kayak ya di bawah alam sadar aja nggak sih kita bikin lagu sesuatu yang biasa yang kita familiar kayak gitu. Kebetulan berbenturannya di situ ya. Oke, berarti dengan perbedaan kalian yang sangat gambreng ini nih, akhirnya ketemunya di sini nih. Gitu karena ya. bahkan kami berdua nggak saling tahu kalau kami suka The Course sampai suatu hari setelah rilis Y ada orang yang bilang ini kok kayak The Course ya? Gitu. Terus kita kayak iya lagi gue suka The Course nggak sengaja. Iya lagi. Kayak gitu. Berarti kalian berdua nih sama-sama tahu The Course pas di situ. Iya. Baru taunya mah udah lama. Taunya sih udah lama. Tahu The Course-nya udah lama. Enggak, maksudnya kalian sama-sama tahu kok. Lu suka ini, lu suka ini. Iya. Di situ. Dan bahkan dia ternyata pernah nonton The Course pas di Jakarta. Iya. Sama ibu nontonnya. Wow, gila. Spesial banget nih. Karena tadi lo bilang abis nonton The Course sama ibu, gue play lagu yang ditulis sama ibu juga nih. Gue Faki, Abang None dan juga Phil dan juga ada Caca di sini di Band Cindy. Dan tadi udah ngomongin soal lagu-lagu kalian ya. Ada 3. Ada Why, ada Sekedar Kira-Kira, dan juga single terbaru ada On My Mind. 3 lagu yang sudah bisa lo denger di semua DSP digital ya. platform. Apa namanya apa? Ruwe aja atau ada musiknya atau ada visual? Ruwe aja berarti ya. Oke. Jadi buat lo Abang None yang mungkin tadi udah dengerin lagu-lagunya dan rasa kayak kayak cocok banget dengan bisa memvalidasi kecentilan gue di situ. Lo bisa langsung masukin aja di playlist lo di entah Spotify, Apple Music dan semuanya ada ya. Untuk sosial media namanya apa? Listen to Ruwe di semua sosial media. Ini gue juga baru pertama kali nih. Karena biasanya kalau misalnya namanya singkat itu entah official, entah music, entah band gitu kan. Tapi kalian menamakan Listen to Ruwe. Biar to the point aja ya. Biar ini ya, langsung CTA gitu. Wah, mantap bener. Kalau kata anak-anak sosial media spesialis saat ini langsung ke hooknya. Bener. Bener. Dan kalian ini kan band duo. Kalian menyebutnya duo atau band aja? Band aja. Band aja ya, oke. Band indie di era sekarang, tantangan terbesarnya apa sih? Tantangannya justru menurut aku karena udah makin mudah, saingannya makin banyak. Yes. Oke. Mudah dalam hal mudah apa nih? Rilis tuh udah gampang banget sebenarnya sekarang. Asal ada uang bisa rilis Bener. sebenarnya. Bahkan nggak rekamannya ada pun mudah kan. Iya.
Oke. Gitu. Dan saat ini kan karena kalian juga bilang tentang apa karena sekarang semakin mudah buat rilis lagu gitu kan. Dan juga menurut gua semakin mudah untuk kalian viral sebenarnya untuk musisi-musisi karena kadang kalau mungkin di era beberapa tahun yang lalu gitu kayak lo harus tampil di beberapa panggung dan lain-lain gitu kan. Tapi sekarang dengan digital aja ya lagu lo bisa dengerin kemana-mana gitu kan. Betul. Tinggal nunggu momentumnya aja nih sebenarnya nih. Kalian aktif juga nggak sih di sosmed buat mempromosikan? Itu masalahnya. Itu kalau di Listen to Ruwe sendiri nih kita lumayan konsisten sih konten gitu ya. Cuma emang belum ada yang kayak duar FYP gitu. Cuma kalau aku pribadi langganan viral tapi konten-konten aku pribadi ya gitu. Nah, bisa jadi siapa tahu lo bisa melakukan treatment kayak Oslo juga gitu kan. Di setiap konten lo ada ajakan untuk dengerin lagu-lagu gitu kan. Ini baru aku terapkan. Aku barusan lagi viral gara-gara konten sama suamiku. Terus habis itu di komennya aku pin sengaja kayak itu istrinya vokalisnya Listen to Ruwe loh. Terus aku pin. Asik tapi ya itu salah satu part of marketing juga ya, promosi juga ya. Haji mumpung. Benar. Mumpung ada momen ya. Jadi kenapa nggak dimanfaatin kan? Kalau misalnya kalian ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi tanah air nih ya. Kira-kira siapa? Mungkin lu dulu deh. King Nasar. Wah, pengen banget gue sama King Nasar. Out of the box. Kayaknya rame banget orangnya coy. Kenapa? Karena selain karena dia heboh dan rame ya. Karena heboh dan ramenya sih justru. Oh justru karena itu ya. Oke. Iya siapa tahu karena kayak energinya seru banget deh orang itu. Iya benar. Itu setuju sih. Kebayang sih dengan kalian lagu ya yang tonnya sedikit ngebeat ya. Dan ditambah lagi dengan King Nasar naik rijing sih kayaknya. Kawin banget. Iya benar. Iya lagi. Kalau lo Kak Caca? Kalau gue lumayan merhatiin lirik. Gue suka banget lirik-liriknya Dere, Tulus. Iya lagi. Jadi kalau misalkan punya kesempatan untuk nulis lirik bahasa Indonesia lagi, bisa collab sama mereka sih gila sih itu. Iya sih, itu gue print, gue pajang jadi piagam kayak itu. Gue sih berharap ya Dere ya. Gue Dere berharap banget sih karena gue juga suka Dere. Bagus banget kan lirik-liriknya. Kayaknya sih sama Dere. Tapi kan kalian kan ada apa hin-hin elektroniknya nih ya. Betul. Kalian nggak ingin sama White Chorus mungkin karena kan White Chorus juga. White Chorus tuh salah satu referensi kita juga ya Phil ya. Iya. Oh iya. Oke iya. Siapa tahu kan kalian karena mereferensi ke dia, siapa tahu bisa. Boleh banget. Boleh ini. Iya. Mau banget ya. Kalau misalnya pertanyaan terakhir mungkin kali ya sebelum kalian nggak terakhir sih mungkin ada beberapa kali. Kalau misalnya kalian ada tawaran atau panggung dari apapun ini ya, dream stage kalian apa sih sebenarnya? Lokal. Masih di Pesta Pora dan Synchronize sih aku. Syncropora ya. Iya, Syncropora sih. Masih jadi ya impian band-band indie kali ya. Betul. Tapi emang gue nggak tahu kenapa kayak banyak band-band indie tuh yang emang naiknya tuh melejit total ketika udah di Syncro. Iya betul. Iya. Dan gue nggak tahu sih kalau Pespor ya. Cuman belakangan ini kayak Synchronize sih bener-bener ngasih ruang sebesar itu untuk band-band baru yang inklusif banget sih. Ya. Itu kita appreciate banget walaupun kita juga belum dilirik ya. Tapi maksudnya kayak itu keren banget untuk band-band lain. Iya, band-band lain yang sepantaran kita juga. Ya semoga timbul banyak band festival-festival seperti Synchronize yang cukup peduli sama musisi-musisi yang baru nge-grow ya. Betul. Tapi kita ada prospek buat jadi opener MCR sih ya. Kelas. Kok MCR? Gak ada yang tahu kan? Bener. Iya, siapa tahu. Siapa gitu tahu kan. besok album kita isinya lagu-lagu begitu kan ya. Iya, tapi emang agak emo dikit ya. Kira-kira nih rencana ke depan kalian mau apa? Rilis akan jadi EP kah nantinya? Deretan 3 lagu ini atau mungkin single lagi? Akan sedang diusahakan. EP berarti ya? Iya. EP kayaknya. Karena kita ada bank lagu sebenarnya cuma kayak ada 3 lagu yang mangkrak sebenarnya. Kira-kira kapan nih? Q1 next year sih Keren. semoga ya. Jawabannya keren apa? Semoga ya. Bener. Ya Q1 masih ya sekitar ya udahlah ini Q4 aja belum kelar ya. Iya. Karena emang yang udah gitu. Ditanya target gue bulan ini ya. Datang lagi ke sini. Maaf ya jangan ditagih. Ya semoga godaan selalu lancar ya setiap prosesnya. Amin. Apa yang telah kalian perjuangkan saat ini, lagu-lagu kalian juga bisa diterima oleh banyak orang juga ya. Karena yang paling enak adalah ketika lo nyanyi di panggung tapi orang-orang juga tahu lagu lo gitu kan. Iya, benar banget. Orang ikut nyanyi. Bener, walaupun cuman kayak ya nggak sebanyak itu ya, tapi
nyanyi singlong semua sih Iya. itu enak banget ya. Anyway, Itu kita bakalan merinding ada gitu. panggung perdana Nah, kapan minggu kira-kira? depan. Minggu depan. Tanggal 29 itu kita main sama Boleh Music Oke, boleh musik ya. di Wangsa Timur. Wangsa Timur. Wangsa Blok A. Timur, Blok A ya. Terus tanggal 31 kita banyak ya tiba-tiba. Tanggal 31 kita di Ziggy Kemang. Ziggy, oke. Bareng sama Nyari Music. Tapi emang di Wangsa Timur lagi aktif juga tuh, lagi aktif-aktifnya dia. Iya, mereka emang. Event-eventan ya. Nah, event-event yang kayak gitu yang justru kita appreciate banget karena Iya, mereka juga benar. ngerangkul indie kan. Betul. Jadi untuk band indie itu tuh butuh banget yang namanya panggungan supaya mereka punya portfolio. Kita oke. jebolnya nih baru tahun ini Nah, gitu. gua belum tahu sepenuhnya ya. Proses bisa band indie bisa masuk ke sana tuh seperti apa sih? Kalian yang nge-reach atau kalian yang di-reach? Kalau kita kebetulan dianugerahi dengan Anugerahi. lingkungan yang lumayan, bukan lumayan ya, sangat bantuin ya, sangat support gitu. Oke. Jadi coba basically emang harus open to segala macem ke ini sih, kesempatan ya. Maksudnya kalau ada kesempatan ambil aja gitu loh. Nah, kalau secara cold call gitu mungkin lebih ke kayak email. Kita pernah sih minta untuk di coverage gitu ya sama media. Oke. Itu di email. Jadi emang sebagai band indie yang gak punya tim gitu, emang harus willing untuk lebih effort di situ Ya. gitu loh. Oke. Kompas iya sih. bacot. Iya, benar-benar. Berarti emang aktif banget buat ngirim-ngirim press release lewat email Betul. kayak media-media musik juga ya. Sampai akhirnya kita ya udah berkenalan dengan orang-orang di skenanya, orang-orang media yang akhirnya bisa bantuin kita gitu. Nah, itu tuh lebih di-maintain aja sih kayak gitunya. Oke, boleh. Dan kebetulan gue juga ada media juga kok. Iya. Oh gitu. Asik. Benar. Keren. Jadi kalau misalnya nanti kalian pengen kayak oke ini bantuin boleh bisa. Keren, asik. Gue sebenarnya sempat bikin gigs juga kemarin Vol 1. Oh gitu. Oh, iya. Gue lagi nunggu Vol 2 aja nih. Oh, Iya. gitu. Makanya gue salah satu bertahan di band sini, gue pengen cari band banget nih. Oh, itu tujuannya. Keren. Tujuan dia itu ternyata. Dan pokoknya buat Side lo nih. quest ya, side quest. Iya, bisa nanti siapa tahu kan kalian main di Pesta Bujang Vol 2 ya. Amin. Ya, Boleh kita tunggu dong. aja. Oke, Bono nih, buat lo yang udah penasaran buat denger langsung live session dari Rue, dan sebelumnya juga thank you buat Fildi, thank you buat Caca yang udah hadir di sini. Thank you. Semoga lagu-lagu kalian bisa diterima oleh banyak abangan di luar sana. Amin. Langsung aja Rue on my mind. Run those fingers. Stop right there. When I'm back on my own, the thought of you got it crawling down. Careless of me to say, only for it I want you to stay. Ask me for a glass of wine. All I think is how you pull mine. I won't let you find what's on my mind, or else this affair got lost in a thin air. Gotta take another shot till you see that you're my lab rat. Come on now, come to me, whisper or scream it. We'll just lose control. I won't let you find what's on my mind.
else this affair kinda lost in thin air. I won't let you find what's on my mind. Or else this affair kinda lost in thin air. Ru everybody, thank you. Terima kasih sudah hadir ke Bebas Terima Radio. kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga EP lo dilancarkan ya. Amin. Thank you. Bebas